down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altera Mara Edila dengan NIM 08011282429034. Di sini saya akan menjelaskan soal Alpro, yaitu buat program untuk menghitung variansi untuk sampel. Yang pertama itu ada deskripsi program. 1. Mulai. 2. Pesan tempat di memori untuk variabel dt atau data bertipe double dan deklarasikan variabel dt dengan array yang dapat menyimpan sebanyak 100 bilangan. Pesan tempat di memori untuk variabel sum, r, v, dan sd dengan tipe data double. Untuk sum ini, tempat menyimpan nilai sementara, r itu rata-rata, v itu varians. Nah, tidak pakai sd ya. Ini. Lalu, pesan tempat di memori untuk variabel n dan i dengan tipe data integer. Lalu input nilai n, inisialisasikan sum sama dengan 0, v sama dengan 0. 5 untuk i sama dengan 0, selama kondisi i ini lebih kecil dari n, maka inputkan variabel array dti. Operasikan sum sama dengan sum ditambah array dti. Misal, kita inputkan n sama dengan 3, lalu i sama dengan 0, program akan mengecek apakah 0 kurang dari 3, iya. Lalu input dti, misal i-nya kita inputkan 4, simpan di array dti. Lalu sum sama dengan 0 ditambah 4, sama dengan 4, lalu i++. Lalu i sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Cek apakah 1 kurang dari 3. Iya, jika iya, kita inputkan i. Misalnya i-nya 5, lalu simpan di variabel dt, array dti. Lalu lakukan proses, sum sama dengan 4 plus 5 sama dengan 9. Lalu i++, i sama dengan i tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Cek apakah 2 kurang dari 3. Iya, maka inputkan i. I-nya misal kita inputkan 12, lalu simpan di array dti. Lalu lakukan proses, sum sama dengan 9 ditambah 12 sama dengan 21. Lalu i++. I++. Lalu, I-nya sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Cek apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Jika tidak, maka keluar dari perulangan. Lalu, hitung rata-rata dengan rumus R sama dengan sum dibagi N. Untuk sum-nya tadi 21, yang terakhir berarti 21 dibagi 3. Dan 3 itu adalah banyak data yang kita inputkan. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Lalu yang keenam, untuk i sama dengan 0, selama kondisi ini lebih kecil dari n, maka operasikan v sama dengan v ditambah array dti dikurang r dikali array dti dikurang r. Misal, tadi kan sudah kita inputkan yaitu n-nya itu sama dengan 3. Lalu, i-nya sudah diinisialisasikan sama dengan 0. Program akan mengecek apakah 0 ini kurang dari 3. Iya, maka lakukan proses. V sama dengan 0 ditambah 4 dikurang 7 dikali 4 dikurang 7. 4 dikurang 7, min 3. Min 3 dikali min 3, 9. 9 ditambah 0 sama dengan 9. Lalu i++. Ini i++. I sama dengan 0. Ditambah 1 sama dengan 1. Program akan mengecek apakah 1 kurang dari 3. Iya, maka lakukan proses. V sama dengan 9 ditambah 5 dikurang 7 dikali 5 kurang 7. 5 kurang 7, min 2. Min 2 kali min 2, 4. 4 ditambah 9, 13. Lalu i++. I sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Cek apakah 2 kurang dari 3. Iya, jika iya maka lakukan proses V sama dengan 13 ditambah 12 dikurang 7 dikali 12 dikurang 7. 12 kurang 7, 5. 5 kali 5, 25. 25 tambah 13, 38. Lalu lakukan lagi I++. I sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Cek apakah 3 kurang dari 3. Tidak. Jika tidak maka keluar dari perulangan. Lalu selanjutnya, yang ketujuh, hitung variansi. Dengan rumus V sama dengan V dibagi N-1. Untuk V yang tadi kan sudah didapatkan yaitu 38. Dan N-nya itu sudah kita inputkan tadi 3. Berarti 38 dibagi 3 dikurang 1. 3 kurang 1, 2. Berarti 38 dibagi 2 sama dengan 19. Dan program pun berakhir. Untuk pseudocode-nya, variabel dt array 0 sampai 100 dengan tipe data double, variabel sum rv dengan tipe data double, variabel ni dengan tipe data integer, begin, tampilkan pesan pada layar yaitu masukkan jumlah data, simpan di n. Lalu tampilkan pesan masukkan data, inisialisasikan sum sama dengan 0, v sama dengan 0, lalu lakukan perulangan, for i sama dengan 0 to n min 1, begin, for, simpan i di array dti, lalu lakukan proses sum sama dengan sum plus array dti, lalu i++ atau i sama dengan i+1, lalu n untuk for.
lalu lakukan proses R sama dengan sum per N, lalu lakukan lagi perulangan. For untuk I sama dengan 0 to N min 1, maka begin untuk for, lalu lakukan proses V sama dengan V ditambah array DTI dikurang R dikali array DTI dikurang R, lalu lakukan I++, lalu N untuk for. Lalu setelah itu lakukan proses untuk menghitung varians V sama dengan V dibagi N-1, lalu tampilkan pesan pada layar. Variasi sampel adalah dari hasil perhitungan V yang ini tadi. Dan program pun berakhir. Untuk flowchart-nya, yang pertama itu ada start, lalu menginputkan N, lalu inisialisasikan sum sama dengan 0, V sama dengan 0. Lalu ke perulangan, I sama dengan 0 to N-1. Jika iya, maka pengguna disuruh memasukkan I, lalu simpan di array DTI. Lalu lakukan proses sum sama dengan sum plus array DTI. I++, lakukan perulangan sampai kondisi yang ini tidak terpenuhi atau false, maka jika false, lakukan proses R sama dengan sum per N, lalu ke perulangan lagi, I sama dengan 0 to N-1. Jika iya, maka lakukan proses V sama dengan V ditambah array DTI dikurang R dikali array DTI dikurang R. Lalu I++, lakukan perulangan sampai kondisi yang ini sudah tidak terpenuhi lagi, atau false, maka lakukan proses V sama dengan V dibagi N-1, lalu tampilkan V, dan program pun berakhir. Untuk codingan programnya, langsung saja kita buka Code Blocks. Yang pertama itu ada input iostream sebagai header di program. Lalu kita akan menggunakan semua fungsi yang ada dalam iostream ini. Lalu ada using namespace std memberitahukan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang ada dalam std. Lalu ada inMine. InMine ini adalah fungsi utama dalam sebuah program yang dibatasi oleh kurung kurawal. Lalu kita deklarasikan variabelnya. Nah, ini maksudnya mendeklarasikan variabel array DT100 dengan tipe data double, variabel V, R, dan sum dengan tipe data double, variabel I dan N dengan tipe data integer. Lalu, ini maksudnya menampilkan pesan pada layar yaitu masukkan jumlah data. Ketika pengguna menginputkan jumlah data, maka simpan di N, variabel N. Nah, ini maksudnya menampilkan pesan pada layar yaitu masukkan data. Lalu kita inisialisasikan sum sama dengan 0 dan V sama dengan 0. Lalu setelah itu, masuk ke perulangan, inisialisasikan I sama dengan 0 jika kondisi I ini kurang dari N, maka program meminta pengguna untuk memasukkan nilai dari I, lalu simpan di array DTI. Lalu lakukan proses sum sama dengan sum ditambah array DTI. Lalu setelah itu I++, lakukan perulangan sampai kondisi I tidak terpenuhi lagi. Lalu setelah itu kita masuk ke proses R sama dengan sum per N. Lalu kita ke perulangan lagi. Untuk for I sama dengan 0
Jika kondisi I ini kurang dari N, maka lakukan proses yaitu V sama dengan V ditambah buka kurung array DTI dikurang R dikali array DTI dikurang R juga. Lalu lakukan proses ini setelah itu I++ lakukan perulangan selama berulang kali sampai I ini tidak terpenuhi lagi. Lalu N untuk for jika tidak terpenuhi, maka program akan melakukan proses yaitu V sama dengan V dibagi buka kurung N min 1. Lalu cout tampilkan pesan pada layar yaitu variansi untuk sampel adalah dari hasil perhitungan atau proses V yang ini. Jadi kita ketikkan V, lalu semikolon. Dan program pun berakhir. Untuk membuktikannya langsung saja kita run. Nah, masukkan jumlah data, berarti program sudah melakukan proses yang ini, yaitu tampilkan pesan masukkan jumlah data, simpan di N. Misalnya kita masukkan datanya ada 3, lalu simpan di N. Untuk data yang pertama, lalu program akan melakukan proses tampilkan pesan pada layar, yaitu masukkan data. Kalau output masukkan data, misalnya data yang pertama itu ada 4, enter, data yang kedua kita inputkan 5, kita enter, lalu data yang ketiga itu ada 12, enter. Maka variansi untuk sampel adalah 19. Nah, maksud dari output yang ini, berarti program melakukan proses, ini kan sumnya sama dengan 0. Sudah diinisialisasikan sama dengan 0, V sama dengan 0. Lalu untuk I sama dengan 0, jika kondisi I ini kurang dari N, program akan meminta pengguna untuk memasukkan I, lalu simpan di array DTI, lalu melakukan proses sum sama dengan sum plus DTI, lalu I++, lakukan ini sampai tidak terpenuhi. Oh, maksud yang ini, untuk perulangan for yang ini, I-nya kan sama dengan 0, berarti cek apakah 0 ini kurang dari N, N-nya 3, cek apakah 0 kurang dari 3, iya, jika iya program akan meminta pengguna untuk memasukkan I, maka kita masukkanlah I yang ini, yaitu 4, lalu simpan di array DTI, lalu program akan melakukan proses yang ini, sumnya sudah diinisialisasikan sama dengan 0, berarti 0 ditambah array DTI 4, 0 ditambah 4 sama dengan 4, lalu program akan melakukan proses perubahan I++, lalu program akan mengecek lagi untuk I yang tadi, I-nya kan 0, berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu program akan mengecek apakah 1 kurang dari 3. Iya, jika iya maka program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai I-nya yang kedua sudah kita masukkan 5. Lalu melakukan proses yang ini, untuk sum yang terakhir tadi ada 4, berarti sum sama dengan 4 ditambah 5. 4 tambah 5 sama dengan 9, lalu I++. Berarti I-nya sekarang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu cek apakah 2 kurang dari 3. Iya, jika iya maka meminta pengguna untuk memasukkan I lagi. Sudah kita masukkan, I-nya 12. Lalu simpan di array DTI, lalu melakukan proses yang ini, untuk sum yang terakhir tadi ada 9, berarti sum sama dengan 9 ditambah 5. 9 ditambah 12, karena yang terakhir tadi kita masukkan 12 ya. Berarti 9 ditambah 12 sama dengan 21. Lalu program akan melakukan I++. Untuk I yang terakhir tadi ada 2, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Cek apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Jika tidak, maka keluarlah dari perulangan. Lalu setelah itu program akan menghitung rata-rata. Untuk sum yang terakhir tadi kan sudah disimpan oleh program yaitu 21 dan N-nya 3, berarti 21 dibagi 3 sama dengan 7. Lalu masuklah ke perulangan for yang ini. For I, inisialisasi I sama dengan 0, jika kondisi I kurang dari N, maka lakukan proses V sama dengan V ditambah array DTI dikurang R dikali array DTI dikurang R. Lalu I++, lakukan sampai kondisi I tidak terpenuhi. N untuk for. Nah, I-nya sudah diinisialisasikan sama dengan 0, N-nya 3, berarti cek apakah 0 ini kurang dari 3, iya, maka jika iya maka lakukan proses ini. Untuk V-nya sudah diinisialisasikan sama dengan 0, yang ini berarti
V-nya sekarang 0, DTI ini yang pertamanya ada 4, sedangkan R-nya tadi sudah kita dapatkan 7, berarti V sama dengan 0 ditambah 4 dikurang 7 dikali 4 dikurang 7. 4 dikurang 7 sama dengan min 3. Min 3 dikali min 3 sama dengan 9. 9 ditambah 0 sama dengan 9. Lalu, program akan melakukan I++, berarti sekarang I-nya itu 0 ditambah 1, sama dengan 1. Cek apakah 1 kurang dari 3. Iya, jika iya maka lakukan proses ini. Untuk V yang terakhir tadi sudah kita dapatkan yaitu 9, berarti V sama dengan 9 ditambah DTI 5, 9 ditambah 5 dikurang 7 dikali 5 dikurang 7. 5 dikurang 7 itu min 2, min 2 kali min 2, 4. 4 ditambah 9 itu 13. Lalu I++. I yang terakhir tadi 2, I yang terakhir tadi 1. Lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Cek apakah 2 kurang dari 3. Iya, jika iya maka lakukan proses ini. Untuk V yang terakhir tadi sudah kita dapatkan 13, sedangkan DTI tadi sudah kita inputkan 12. Untuk V yang terakhir tadi 13. Dan array DTI yang ketiga itu ada 12. R-nya 7, berarti V sama dengan 13 ditambah 12 dikurang 7 dikali 12 dikurang 7. 12 dikurang 7, 5. 5 kali 5, 25. 25 ditambah 13, 38. Berarti V-nya sekarang 28. Lalu I++. I yang terakhir tadi 2, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Program akan mengecek apakah 3 kurang dari 3. Tidak. Jika tidak, maka keluar dari perulangan. Lalu program akan menghitung variansi dengan rumus V sama dengan V dibagi N-1. Untuk V yang terakhir tadi sudah kita dapatkan yaitu 38. Dan N-nya itu 3, berarti 38 dibagi 3 kurang 1. 3 kurang 1 itu 2, berarti 38 dibagi 2 sama dengan 19. Jadi V yang kita dapatkan 19. Lalu program akan menampilkan pesan yaitu variansi sampel adalah, maka keluarlah output seperti ini. Variansi sampel adalah dari hasil perhitungan V yang ini. V yang tadi 19 berarti output yang dihasilkan adalah 19 atau variansinya 19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.